Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma salli ala Muhammad wa jamil tawakkul alaihi wa hidna bi muhammadin wa minna wa syahadati bi sabiri innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik sekalian, untuk berkahnya majelis kita, mari kita awali dengan basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita sholat bersama. Pada malam hari ini kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Ini merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya yang hadir saat ini. Nabi sabdakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menjadikan seseorang hamba itu ingin mendalami agamanya. Jadi seorang yang diberikan kesadaran untuk mengkaji ilmu agama, mendalami agamanya, ini bagian dari kebaikan yang Allah curahkan kepada mereka yang mau tafaqquh fiddin. Dan semoga majelis kita termasuk di dalam majelis tafaqquh fiddin untuk mendalam agama. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sebentar lagi akan memasuki waktu Isya. Salat Isya ini merupakan salat yang istimewa, termasuk salat subuh. Kenapa? Karena Nabi sabdakan, "Inna asqala salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr." Sungguh salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Wa la ya'lamuna ma fihima la'atawhuma wa lahum habwa. Sekiranya orang-orang munafik ini mengetahui keutamaan dari salat Isya dan subuh berjamaah itu, niscaya mereka akan mendatangi Isya dan subuh berjamaah itu meskipun dengan merangkak-rangkak. Ini bagian dari keutamaan yang lain dari majelis ilmu yang diadakan maghrib sampai dengan Isya, karena kita akan Isya berjamaah. Jadi mendalami ilmu agama sekaligus kita berharap semoga Allah SWT mencabut gejala kemunafikan pada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bab tentang fi ahkami hadaini al-hadatsaini
termasuk yang pertama, yaitu tentang bagaimana hukumnya wanita haid itu masuk masjid akan berdiam di masjid, misalnya untuk taklim ya. Jadi dia masuk masjid kemudian berdiam di masjid, gimana hukumnya? Ikhtalafa ulama fi dukhul al-masjid al-junubi ala salasati aqwalin. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang junub masuk masjid. Haid termasuk kategori hukumnya. Hukum haid itu disamakan dengan hukumnya orang yang janabah. Ada 3 pendapat tentang bab ini. Faqawmun manahu dzalika bi itlaqin wa madhhabu Malik wa ashabi. Pendapat pertama menyatakan perempuan yang haid dan nifas dilarang mutlak untuk masuk masjid, apalagi kalau sampai berdiam. Ini adalah mazhab Maliki dan juga murid-muridnya. Wa qawmun manahu dzalika inna li'abir fihi la mukim. Pendapat yang kedua yaitu dilarang masuk masjid kecuali kalau hanya lewat saja, melalui, maka itu boleh, tidak berdiam diri. Ini adalah pendapat Abu Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i benar demikian. Jadi boleh kalau hanya lewat. Wa qaumun abahu dzalika lil jami'. Minhum Dawud wa ashabuhu bima asab. Kemudian ada pendapat yang ketiga yang menyatakan boleh secara mutlak. Masuk masjid boleh, berdiam diri juga boleh, dan arahnya. Ini pendapat siapa? Pendapat dari Dawud Al-Dhahiri. Plus yaitu mazhab Hambali. Kalau kita buka dalam kitab Nihayatus Sani. Itu wa madhabu Malik wa madhabu Imam Ahmad wa madhabul Imam Ahmad jawazul muqsu fil masjidil junubi bil wudu'i li muridul mulatin. Jadi madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan orang yang junub itu berdiam di masjid, yaitu bil wudu'i, cukup dengan apa? Wudu. Jangan tahiyat berwudu maka langsung boleh lewat, termasuk apa? Berdiam di masjid, biasanya taklim saja. Ligo diturut tanpa ada unsur darurat sekalipun. Kalau justru itu maka boleh mengikuti pendapat ini. Ini menurut kitab Nihayatus Sani yang ditulis oleh Imam Nawawi tadi. Jadi ada materi yang tidak boleh secara mutlak, ya. Yang kedua boleh kalau hanya lewat. Yang ketiga boleh secara mutlak. Yang tiga-tiganya ada pendapat. Jadi ibu-ibu ini penting ya. Mau taklim, kalau dengan haid atau nifas, kalau dengan itu berdiam di masjid, maka
tidak mazhab Hambali yang membolehkan. Tapi untuk meminimalisir syaratnya apa? Berwudu dulu. Karena mazhabnya Imam Malik itu dilarang sama sekali, tidak boleh. Imam Syafi'i hanya lewat saja. Berarti praktis kalau mau ibu mau berdiam mendengarkan kajian misalnya, maka dia harus mengikuti mazhab Hambali dan Dawud At-Tawili. Gitu ya. Jadi ada yang membolehkan itu untuk ada mazhab yang membolehkan itu apa? Yang haid itu apa? Berdiam di masjid. Satu di antara tiga pendapat yang melarang secara mutlak, membolehkan secara mutlak, dan yaitu boleh kalau hanya sebatas lewat. Petanya seperti itu. Jadi jangan terburu-buru kita menyalahkan kepada gimana ibu ini kok ayat kemana di masjid, tidak boleh. Tidak boleh itu pendapat yang pertama. Ini mazhab Maliki. Di dalam ini kalau dengan keras melarang ada tahiyat masuk masjid, apalagi kajian, begitu itu condongnya dalam bab ini mazhab Maliki. Lewat tak ngomong, berarti mazhab Syafi'i. Boleh mutlak, berarti mazhab Hambali. Terus ikut yang mana ya? Oleh Imam Malik begini, Syafi'i dari Imam Hambali gimana? Kalau betul Rasulullah bagaimana? Nah, ini susah jawabnya kalau begini. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, imam mazhab yang empat itu adalah teladan terbaik bagaimana berpedoman pada Quran dan Sunnah. Mereka ikut Rasulullah semuanya. Dan kalau diikuti dalil, dalil itu kadang-kadang dalilnya sama, beda pemahamannya. Kayak dengan dunia televisi, ya, bersepuluh nonton televisi acaranya sama, disuruh komentar bisa beda-beda. Ada yang senang, ada yang benci, ada yang biasa-biasa, ada yang tidur nih, ada efek apa-apa. Jadi nonton sama. Karena apa namanya mazhab itu berbicara mengenai fikih itu bahasa kerennya namanya adalah interpretasi atas hadis. Namanya interpretasi yang penafsiran yang bisa jadi berbeda, halal beda. Bahkan kalau orang fikih mengatakan siapa yang belum merasakan perbedaan pendapat, maka dia belum bisa merasakan lezatnya ilmu fikih. Karena fikih identik dengan perbedaan pendapat. Dan kalau kita ini beda, beda pendapatan. Ya. Beda pendapat juga kadang-kadang panas, gitu ya. Kalau beda pendapat ulama itu enteng panas. Beda pendapat yang bukan ulama, ujungnya bisa kelahi, bisa fisik. Apa sebabnya mereka beda pendapat sampai tiga tadi? Tidak boleh mutlak, boleh hanya lewat, boleh sama sekali, ya, mutlak. Karena pertama, wa sabitana fi asy-Syafi'i wa al-Dhahir wa tarjutu qawli tabaraka ta'ala. Jadi perbedaan pendapat dari Imam Syafi'i dan juga al-Dhahir. Imam Syafi'i itu mengarang kecuali hanya lewat, dan itu sampai boleh sama sekali, karena mereka berbeda pendapat tentang tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-43. Jadi mereka ini sedang berbeda pendapat tentang dalil yang namanya Quran ayat 43 dari surah An-Nisa. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan sukara. Apa sukara?
yakuna bil ayam majazun hatta yakuna hunalika mahdhufun muqaddarun wa huwa shalah. Pendapat pertama, mufasir mengatakan setelah kata-kata la taqrabu sebelum as-sholata ini di sini, ini ada namanya mahdhufun muqaddarun, yaitu apa? Ada yang disembunyikan, ada satu kata yang disembunyikan, bunyinya maudi, bahwa maudi artinya tempat. Jadi ai la taqrabu maudi as-sholati. Jadi ada ulama mengatakan ini sebelum as-sholah, setelah taqrabu ini sebenarnya ada kata yang disembunyikan, yaitu maudi, artinya tempat. Itu apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati tempat sholat. Apabila kalian dalam keadaan larangan mendekati tempat sholat, bukan sholatnya, tapi tempat sholat. Maka wayakunu ala sabili istisnaan min nahyi an qurbi maudhi sholat. Maka untuk ulama yang memahami di dalam ayat ke-43 surah An-Nisa ini, khususnya setelah la taqrabu dan sebelum as-sholah dan kata maudi, maka orang yang lewat masjid, melalui masjid itu termasuk istisnaan, ada sama perkecualian. Gak boleh mendekati masalah kecuali kalau hanya lewat. Itu maksudnya. Wa baina an la yakuna hunalika mawdu'un asla. Ulama tafsir satunya mengatakan itu asli, itu enggak ada kata yang terbuang, yang tersembunyi, enggak ada yang bunyi apa-apa. Maksudnya ya janganlah kamu mendekati sholat, enggak ada kata tempatnya. La taqrabu sholat maksudnya apa? Ya jangan kalian mendekati sholat. Wa taqulu al-ayatu ala haqiqatiha. Nanti betul-betul seperti itu redaksinya, bagaimana itu maksudnya. Wa yakunu 'abdu sabili huwa al-musafir alladhi 'adima al-ma' wa wajhuhu. Maka menjadilah orang yang lewat itu maksudnya adalah para musafir yang kehabisan air dan waktu itu dalam keadaan junub, ya, gitu. Terus bagaimana aplikasinya? Bahkan ro'an fil ayati mahdhufan ajazal murura wal junubi fil masjid. Maka barang siapa yang berpendapat bahwa sumiat ini ada satu kata yang terbuang, yaitu kata maudi, ini tempat itu jangan mendekati tempat sholat. Bila ada mabuk, maka berarti pendapat ini membolehkan lewat masjid, melalui masjid dalam keadaan junub, itu boleh. Wa man lam yara dzalika lam yakun indahu bil ayati dalil ala man al-junubi al-iqamata bil masjid. Dan siapa yang tidak, maksudnya pendapat yang tidak melihat yang demikian, itu maksudnya tidak ada kata-kata yang terbuang atau tersembunyikan, yaitu maudi tadi, maka lam yakun indahu bil ayati dalilun ala man al-junubi al-iqamah. Maka tidak ada dalam bab ini, ayat ini menjadi dalil tentang larangan orang yang junub itu untuk berdiam di dalam masjid. Wa amma man mana'a al-ubura fil masjid fala a'lamu lahu dalilan illa dhahira ma ruwiya anhu alaihi salatu wassalam annahu la uhillu al-masjida li junubin wa la haidin. Adapun itu tentang larangan melewati masjid itu, maka aku yaitu Imam Ibnu Rushd penulis kitab ini tidak melihat, tidak tahu adanya dalil kecuali
redaksi yang benernya seperti ini, jadi apa? Tidak halal, ya tidak boleh misalnya masuk masjid kecuali kalau kondisinya junub, tidak pula boleh masuk masjid ketika haid. Bahwa hadis yang bersabit ini dalam hadis, tetapi hadis ini menurut ulama hadis termasuk yang membuat tidak sahih. Itu sama bunyi junub dengan haid tadi. Ini kan dibahas tentang junub, kalau bahas tentang haid. Jawabannya apa? Wa ikhtilafun fil haidi bi hadzal ma'na wa ikhtilafun fil junubi. Sama dalam bab ini haid itu dihukumi sama ya dengan orang yang junub. Jadi kalau junub bagaimana enggak boleh, demikian juga orang yang haid seperti itu. Ini sekalian yang pertama, sehingga nampak di dalam pembahasan bab ini para ulama mazhab yang empat itu mereka sedang berselisih pendapat tentang arti atau makna surah Al-Maidah, Al-Nisa yang ke-43 ini. Jadi pertamanya sama-sama ayat Qur'annya, tetapi beda pemahamannya. Sehingga dalam bab ini kita perlu menahan diri ketika ada perbedaan pendapat seperti ini supaya jangan sampai kita kaget. Ya, karena memang terjadinya perbedaan pendapat. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa yang masih berkaitan dengan tema ini, yaitu ibu-ibu yang sedang haid bebas masuk masjid atau berdiam diri di masjid. Ibu ditanyakan? Ya ada. Boleh. Iya. Katanya dengan orang mengatakan akikah. Maksudnya boleh tidaknya? Akad nikah di masjid itu sangat bagus karena menambah tingkat kesakralan dari prosesnya akad nikah. Tetapi alangkah baiknya pihak takmir itu ketika mengizinkan akad nikah itu diberikan pedoman, ya misalnya bagi yang ibu yang sedang haid tolong dijaga jangan sampai ada najis itu yang jatuh di karpet, remadan dan sebagainya. Bahkan ibunya apa? Biasanya itu kan jahit. Pakai? Jahit. Kalau masuk masjid ada antena itu, itu nikah di masjid. Itu kan ibu pakainya banyak pakai jahit. Terus ada fotografer yang perempuan pakai di sepatu. Oh iya. Kalau masalah pakaian, dia tentu saja harus menyesuaikan. Ya, jangan sampai pakai pakaian ketat, legging, pakaian yang ngepres, press body, kayak nanti tinggal terus seri full press body dari sampai begitu. Biasanya kan segala macam. Ya makanya itu. Nah, kalau hukum asalnya ya boleh, orang namanya masjid kan pusat peradaban Islam, pada asalnya ya ada asalkan memenuhi syarat bagaimana kepatutannya masuk masjid, misalnya apa, menutup aurat, tidak boleh berpakaian seperti orang yang telanjang, ya transparan, ketat, kemudian menampakkan auratnya. Tentu ini bagian dari yang tidak dibenarkan. Ya. Makanya, kalau gitu nggak boleh pakai ketat, ya nggak boleh. Nah auratnya ya nggak boleh. Bolehnya gimana? Ya menutup aurat yang tidak ketat. Jadi memang harus menyesuaikan. Kalau nggak bisa gitu ya jangan diizinkan. Jangan diizinkan. Nanti malah mengurangi tingkat kesakralan atau religiusnya dari masjid ini. Jangan dikasih. Dikasih tapi dikasih ini ya aturannya, syarat-syaratnya harus begini. Kalau
nggak bisa gini, mohon maaf tidak bisa kami izinkan, misalnya gitu. Contoh ya, ada Pak di sini, pernah dipakai? Gini. Kadang-kadang ini orang Nasrani karena dia belum tahu dia masuk dalam Quran juga benar. Iya. Bagaimana hukumnya kalau wanita Nasrani non Muslim itu ya masuk masjid, jawabannya boleh. Yang penting sama menyesuaikan pakaiannya supaya menutup Allah, tidak tepat dan sebagainya. Walaupun saya pernah lihat langsung itu di Tokyo ya, di masjidnya Turki itu, di sana memang lebih longgar karena misinya misi dakwah, itu bukan misi kalimah ya, bukan misi yang tadi akad nikah tadi dakwah. Jadi siapapun boleh masuk masjid karena di sana antri pengen tahu tentang Islam itu bagaimana. Jadi daftar dulu, jadwal jam sekian daftar, kemudian ya pakainya ya ada yang pakai rok mini atau macamnya. Cuman untuk supaya ada sedikit bedanya menghormati masjid disiapkan kerudung sekedarnya itu supaya dipakai sebagai bukti ini menghormati tempat suci kaum muslimin. Nanti kalau dipaksa, kalau belum beragama Islam sudah dipaksa itu nanti malah mati semuanya. Jadi berikan kelonggaran. Itu kalau misinya dakwah Islam. Tapi kalau walimah kan sudah jelas-jelas Muslim, artinya sudah mengerti lah bagaimana adab-adab seorang Muslim itu bagaimana. Menurut sama orang dengan standar lah gitu. Jadi kalau dibedakan ya antara kita sedang sasarannya itu apa dan acaranya apa. Nah, kalau misalnya non Muslim, secara prinsip boleh. Nabi pernah menerima putusan dari non Muslim masuk masjid. Kalau masalah Muslimnya clear, nggak ada masalah. Hanya masalahnya itu menyesuaikan diri apa enggak. Pernah terjadi keributan, contoh kita nggak melakukan dia aurat, tapi contoh adalah pernah terjadi di sebuah masjid itu ada tamu non Muslim misalnya dibolehkan masuk masjid, di luar dugaan dia ini tidak melepas sepatu. Padahal ini maksudnya sudah tahu semuanya bahwa masjid ini steril dari alas kaki. Pernah ribut banget ya, dianggap melecehkan, merendahkan masjid. Itu kan contohnya nggak mengerti apa istilahnya etika lah ya, adab masuk rumah Allah yang bagaimana. Itu yang harus. Makanya masjid ini perlu ada kejelasan itu, ada kejelasan. Syarat ketemu mengaku, pinjam boleh, yang penting syaratnya 1, 2, 3. Kalau nggak gitu ya, mendingan jangan, daripada nanti fitnah. Betul ya. Ada lagi, ibu katanya berkepentingan mengurus tema ini, temanya ibu ya. Apa sudah jelas bingungnya atau bingung jelasnya? Iya, karena ini biasanya ibu-ibu ini bingung ini bagaimana mudah-mudahan pengajian di masjid, tahu datang bulan bagaimana, jika datang orang halangan, setiap diajak halangan terus, setiap diajak kajian halangan, berminggu halangan terus, nggak ada sampai kapan. Lama-lama bapaknya bilang gitu juga, kalau masjid lagi pray, lagi halangan, bapak-bapak halangan bagaimana? Yang terhalang apa ya? Ternyata semangatnya yang dihalangan semangat. Ya, itu ya. Baik, kita lanjut. Masul junubi al-mushafah. Ini hukumnya orang junub untuk mushaf Al-Quran. Kalau lima ijazah
Sebagian ulama berpendapat boleh menyentuh mushaf Al-Quran ketika kondisi junub. Tetapi jumhur mayoritas ulama itu ila mani, melarangnya. Wa hum alladziina mana'u ayyamassahu ghairul mutawaddi'in. Dan mereka orang yang melarang itu maksudnya adalah menyentuhnya daripada tidak berwudu. Mengapa bisa beda pendapat seperti itu? Ini masalah klasik ya. Wa sababu ikhtilafi biman ghairil mutawaddi'in ayyamassahu. Sebab dan itu karena perbedaan mereka adalah melarang orang yang tidak punya wudu itu menyentuh mushaf. Jadi tentang junub itu di pembahasannya satu paket dengan pembahasan gimana hukumnya orang yang punya wudu menyentuh mushaf. Jadi mayoritas ulama itu melarang. Karena ada sebagian ulama yang membolehkan. Di mana titik perbedaannya yaitu ketika memahami surah Al-Waqiah ayat 379. Jadi dalam pendapat ini dasarnya bukan asal bidan, aspek ya, atau berpendapat tanpa ilmu, tanpa dalil, bukan, justru mereka berpendapat karena berpegangan pada dalil. Contohnya adalah Al-Waqiah 79 bahwa la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali al-mutahhar, yaitu orang yang disucikan. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah ayat ini ada 26 surah la yamassuhu itu tidaklah menyentuhnya ini kecuali oleh yang disucikan. Al-mutahhar ini siapa? Itu beda. Karena kata al-mutahhar itu bisa bermakna dua. Pertama para malaikat, yang kedua orang yang telah berwudu. Nah, sehingga karena dua tidak pendapat seperti itu, akhirnya apa? Bagi mereka yang mengartikan memahami bahwa al-mutahhar adalah para malaikat, maka kaum muslimin tidak mengapa menyentuh mushaf. Karena yang dilarang tadi adalah siapa? Malaikat. Ya. Nah, terus gimana kalau yang satunya lagi berpendapat al-mutahhar itu maksudnya adalah bukan malaikat tapi siapa? Manusia, orang yang soleh, ya. Itu mereka tidak menyentuh, tidak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah, maka yang demikian berarti apa? Al-mutahhar di sini adalah orang, berarti maksudnya apa? Berarti tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Itu tidak harus punya wudu. Gitu. Nah, ini yang pembahasan kedua. Jadi menyentuh mushaf orang yang junub itu sama dengan orang yang haid, orang yang tidak punya wudu hukumnya. Itu apa? Sebagian kecil ulama membolehkan, jumhur menyatakan melarang orang yang junub itu untuk menyentuh mushaf. Dia ditanya, kenapa tidak pernah baca Quran? Saya soalnya lagi junub. Besoknya saya lagi nggak punya wudu. Besoknya lagi haid. Terus nyatunya kapan? Setiap ditanya nyatunya mesti alasan menurut saya. Ya. Baik. Gimana kalau orang junub itu membaca Al-Quran, qiraatul Quran lil junubi, baca Al-Quran bagi orang yang junub. Ikhtalafa an-nasu bi dzalika wa dhahaba al-jumhur ila man dzalika.
mayoritas ulama melarang ketika junub itu baca Al-Quran. Wadabaqum ila ibahatihi, sebagian lagi membolehkan. Wasababu ihdalika al-ihtimal al-mutatarriku ila hadis aliyin al-qawm kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Yang menjadikan beda pendapat karena ada beberapa hadis. Pertama hadisnya adalah baginda Rasulullah SAW itu tidaklah dia melarangnya untuk membaca Quran sedikit pun kecuali mereka yang junub. Hadis ini jelas sekali menyatakan orang yang junub itu dilarang membaca. Waladzalika anna Quran qalu inna hadza la yujibu syai'an li'annahu dhanbun min ar-rawi. Sedangkan sebagian lain mengatakan ini tidak ada kewajiban kita untuk inna hadza la yujibu syai'an. Jadi ini tidak ada konsekuensi apapun. Karena bagi al-dzur dengan rawi adalah hanya merupakan prasangka dugaan dari perawinya. Bamin aina ya'lamu antum anna tarakal qira'ati kana li mawdi'il jalabati illallah akhbarahu bidzalika. Dan dari mana orang itu tahu bahwasanya meninggalkan membaca Al-Quran itu adalah li mawdi'il jalabah karena faktor junub, ya. Kecuali apabila dikabarkan, diberitahukan. Wal jumhur ra'au annahu lam yakun an yanbaghi an yaqula hadza at-tawahhid pada diri. Itu maqalah tadi. Sedangkan jumhur itu berpendapat bahwa mereka ini tidak ada al-irtifaq itu liyaqula hadza at-tawahhid pada diri. Jadi agar itu dikatakan ini tidak merupakan bentuk hanya dugaan atau prasangka, tapi ini merupakan apa? Hakikat. Nah, jadi untuk yang hadis pertama ini, jadi yang jadi penghalang bacaan itu cuma sampai ketika junub, yang tak junub tidak ada masalah. Satunya lagi hukum jamal haid bi hadzal ikhtilafi bi manzilat al-junub wa hukum al-farq bainahuma. Sedangkan ulama yang lainnya menjadikan haid itu dalam perselisihan tentang kedudukan dari orang yang junub. Bahkan para pembina sebagiannya lagi itu membedakan antara keduanya, haid dan junub. Pada sudah haid di al-qira'at al-qur'an istisna, maka bagi orang yang haid diberikan baca Quran kalau sedikit. Bituri maqamiyah haidun wa rumatan. Karena apa? Karena lamanya waktu haid. Ini madhabnya Maliki. Nah, ini yang bisa pembahasan yang kedua itu mengenai membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran mulai cukup. Ya, ada yang bolehkan, ada tidak membolehkan. Ya, membolehkan karena itu maksudnya bukan manusia dan malaikat, lain masuk indah dan sebaliknya. Jadi saya kira tambahan penjelasan mengenai hukum berkaitan dengan haid ibadah sejenisnya, ya tambah membaca Al-Quran ini sebagian besar ulama itu melarangnya. Tentu saja ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Ya. Misalnya, apalagi punya kebutuhan, ya, misalnya ibu-ibu khususnya karena haid, apalagi nifas 40 hari, kalau tidak ada baca Quran sama sekali, ya, ini dikhawatirkan malah tempat bersarangnya jin, ya, karena nggak pernah baca Quran, bahaya, ya. Gimana
darurat tapi untuk perlindungan diri, ya jangan mengikuti pendapat yang jumhur, tapi ikuti pendapat yang minor, ya, yang membolehkan untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau kita nggak punya kepentingan, ya sebaiknya ikuti pendapat yang hati-hati, yang lebih terhormat, yaitu apa? Tidak membaca Al-Quran ketika junub, ya. Jadi sama juga modusnya sama, ya. Tanya sama temannya, kenapa enggak baca Quran? Lagi junub, ya. Besoknya dia lagi junub juga, kemudian junub. Ternyata modusnya apa? Tidak mau baca Quran, ya. Ya, saya kira itu. Mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan. Ada? Ini Pak Speaker, mengenai sholat witir. Iya. Ya, bahwa dilaksanakan akhir. Tapi ada yang punya apa ya? Bahwa setelah sholat isya itu dia langsung melaksanakan sholat witir dengan misalkan malam itu kalau sudah diambil yang pas. Malah diambil Meninggal, kalau sholat witir tidur terus meninggal gitu. Ya, tetap mendapat begitu. Iya. Apa boleh? Sholat witir atau sholat malam, ya, sholat malam itu afdolnya dilaksanakan di akhir malam. Afdolnya di akhir malam itu sulus minalail, yaitu sepertiga malam terakhir, itu afdolnya. Dan ini memang sholat yang istimewa, ya, karena Nabi sendiri itu mewajibkan dirinya untuk sholat malam. Ya, saking afdolnya sholat malam itu sampai Nabi itu memberikan solusi bagaimana supaya tidak luput setiap hari, supaya terus bisa sholat malam. Bahkan meskipun misalnya apa, ketiduran atau apa, bangunnya sudah subuh, gimana caranya? Namanya mengkodok sholat malam, ada itu di waktu duha, supaya apa? Supaya tidak lolos satu hari pun kecuali dia sholat malam. Nah, termasuk ibaratnya mengapa sampai beliau punya pendapat, ya karena apa? Karena saking tidak mau malam itu tertinggal sholat malam, sehingga ada kemudahan bagi kaum muslimin yang dia melihat dirinya mungkin sangat capek dan kurang tidur, khawatir kalau nanti itu nggak bisa bangun di sepertiga malam terakhir itu, akhirnya kesiangan. Maka untuk orang yang demikian dibolehkan sebelum tidur setelah sholat isya itu sholat witir, boleh, ya, witir boleh, tahajud juga boleh. Kalau witir ini jangan tanya witirnya lagi, katanya witir itu penutup sholat. Nanti bagaimana kalau misalnya habis isya sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat, tahu-tahu ternyata bangun jam 3 udah bangun, kita ada waktu untuk sholat malam, gimana caranya? Nah, itu kita perlu ketahui, witir itu adalah bukan penutup sholat, tapi pengganjil rakaat, bukan penutup sholat. Maka misalnya seseorang itu khawatir tidak bisa bangun sepertiga malam, dia akhirnya sholat witir 1 atau 3 rakaat setelah sholat isya. Nanti ketika dia ternyata bangun sekitar jam 3, akhirnya cukup melanjutkan hanya apa? Tahajud saja. 2, 4, 6, 8 sebagainya. Jadi memang itu ada tuntunannya, tuntunannya itu apa? Disunahkan untuk sholat malam sebelum tidur bagi mereka yang khawatir tidak bisa bangun.
Jadi nggak ada alasan, nggak ada alasan bagi yang kecapean atau ngantuk itu untuk tidak sholat malam, nggak ada alasan karena memang dibolehkan seperti itu. Jadi nggak ada alasan saya kenapa paling enggak sholat dari sholat malam enggak. Kenapa? Karena capek akhirnya bangunnya sudah subuh. Bukan ada caranya itu apa? Sebelum tidur sudah sholat dulu, sholat tidur atau sholat maunya begitu tapi enggak bisa sudah capek sehingga tidak langsung tidur enggak semua. Gimana caranya? Dikontrol di esok harinya di waktu sama nih, nggak ada alasan dari kaum muslim untuk tidak sholat malam karena ada caranya ketika meleset atau kata dia. Jadi sebelum tidur sholat witir, terus kita bangun sepertiga malam itu kan. Terus kemudian untuk witir nutup itu ya, itu misalkan dibatalkan witirnya itu dengan sholat satu rakaat, jadi supaya genap lagi terus nanti witir lagi itu gimana? Ya, mereka yang berpendapat witir penutup sholat, maka bagi mereka yang ketika sebelum tidur itu sholat misalnya 3 rakaat atau 1 rakaat, maka mereka pasti akan berupaya untuk mengcancel kewitirannya itu. Gitu. Pertanyaan apakah ini masyru' disyariatkan? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena tuntunannya itu adalah kalau kita bangun sebelum tidur setelah isya kita sholat witir 1-3 rakaat, maka itu sudah memadai, tidak perlu kita berupaya untuk menggenapkan kembali. Karena apa? Fasilitasnya apa? Cukup dia sholat malam tanpa sholat witir lagi. Ya, maka pilihlah yang seperti itu. Karena apa? Karena kalau sampai sudah witir digenapkan, ya, kemudian nanti ulang witir lagi. Nah ini malah contohnya itu tidak ada. Adanya yang tadi duluan witirnya, baru kemudian sholat malamnya yang menyusul, itu malah ada tuntunannya. Betul ya? Nah atas dari itu semuanya, tadi kita temanya mengenai maksud dusin, mengenai taklim tafakuh fiddin, yang mengenai menyentuh Quran, mushaf Quran, sampai kemudian membaca Quran, ini semuanya adalah bahan kajian fikih, urusannya pemahaman, dalil dan sebagainya. Yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana supaya kita ini makin cinta majelis ilmu dan kemudian rajin membaca Al-Quran. Itu harapan kita. Di kajian kita ini jangan sampai sebatas koleksi informasi atau pengetahuan semata, tapi gimana supaya mencetak perilaku yang positif kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semuanya jadi rajin sholat malam, rajin baca Quran, ya. Sampai akhirnya apa? Hubungan kalau saking rajinnya itu, jadi semuanya sudah pernah ya mendapatkan godaan dilarang tidak begitu dan begini dan begitu, tapi akhirnya dia sudah kebal. Karena itu adalah bagian dari hal yang utama, itu berupaya untuk mengamalkan apa yang menjadi ilmu yang berusaha dipelajarinya. Jadi ada dari apa? Yaitu menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, itu yang hendaknya kita bisa mengamalkannya. Ya, mari kita berupaya untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Allah bisa dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu